Halo Sobat SAC, bertemu lagi dengan saya Ahmad. Oke, di video kali ini saya ingin coba membahas tentang peraturan pemerintah yang terbaru nih, tentang PPN yang dikabarkan tahun depan akan naik menjadi 11%. Di video kali ini saya ingin coba membahas tentang peraturan pemerintah yang terbaru nih, tentang PPN yang dikabarkan tahun depan akan naik menjadi 11%. Teman-teman bisa baca beritanya di sini. Oke, nah sekarang kita akan bahas dari segi accurate-nya ya. Bagaimana accurate bisa mengimplementasikan tentang pajak 11% itu dan bagaimana cara merubah settingannya di accurate. Oke, yang akan saya bahas di video kali ini tentang accurate online ya Bapak Ibu. Yuk tanpa buang-buang waktu kita langsung cek videonya. Oke, sekarang kita sudah ada di tampilan accurate online. Oke, jadi step pertama yang perlu Bapak Ibu buat adalah buat untuk list teksnya atau pajaknya. Itu ada di bagian company, lalu kita masuk ke teks, ya. Nah, nanti Bapak Ibu di sini text type-nya pilih VAT, Value Added Tax. Nah, di sini kasih nama nih, ya. Ini namanya bebas ya. Di sini saya kasih contoh PPN 11 saja, ya. Nah, percentage-nya ini Bapak Ibu langsung ganti ke 11%. Oke. Nah, setelah itu ini kita setting akun pajak keluarannya, ya. Di sini ke PPN keluaran, lalu pajak masukannya kita ke sini PPN masukan. Oke, setelah itu kita save ya. Itu artinya kita sudah buat satu master text gitu. Lalu sekarang kita ke bagian inventory, ke bagian items. Nah, pasti untuk yang sekarang items Bapak Ibu ini di setting dengan settingan 10% ya. Sekarang kita lihat contohnya yang ini iPhone 5 gitu kategorisnya. Ini saya buka. Nah, di bagian sales or purchase, di sini VAT-nya pasti masuknya di PPN ini yang masih 10% ya. Nah, bagaimana cara kita merubah pajak ini menjadi 11% dengan settingan kita yang tadi ya. Caranya cukup mudah, jadi Bapak Ibu tuh nggak perlu satu persatu dibuka lalu diganti kode pajaknya, nggak perlu gitu kan. Tapi Bapak Ibu cukup siapkan Excel saja ya. Nah, Excelnya kurang lebih seperti ini sudah saya siapkan. Jadi cukup item code, lalu item name, lalu item type, ini inventory semua. Nah, VAT-nya ini diganti dengan PPN 11 ya. Ya, sesuai dengan nama yang tadi kita create ya. Jadi di sini PPN 11. Nah, ini kita save Excel-nya dengan nama import item PPN 11. Nah, di bagian barang dan jasa ini ya, kita balik lagi di account online. Bapak Ibu cukup klik import data ya. Ini import from Excel ya. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Kali ini saya ingin menginformasikan tentang Seto Classroom, di mana Seto Classroom adalah kelas tatap muka yang dapat Anda ikuti selama 3 hari berturut-turut, di mana Anda di sana akan belajar tentang pembuatan database, input transaksi, dan lain sebagainya. Dan Anda cukup datang karena tempat dan materi kami yang sediakan. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Lalu pilih ini filenya, ya. Kita cari file yang tadi ya, import PPN 11%. Nah, ini kita pilih file Excel-nya, lalu kita upload. Nah, ini diproses saja next karena tidak semua kolom kita isi ya, cukup yang tadi saja. Nah, ini kita proses. Nah, yang terpenting adalah di bagian ini ya, di sini. Do not update data and save opening balance ya. Jadi kalau ada, ini kan datanya sudah ada ya. Jadi kita seperti mereplace data VAT-nya di sini ya. Jadi ini wajib kita centang. Kalau ini nggak kita centang nanti akan error semua ya. Ini kita centang lalu kita proses. Nah, di sini Accurate akan memproses datanya ya. Nah, di sini tampil 5 data sudah sukses. Nah, ini saya close. Oke, ini di bagian item saya refresh. Nah, saya ke contoh yang tadi iPhone Antigores 5 ini. Oke, nah di sales purchase-nya, nah di sini dia akan terupdate ya, VAT-nya jadi 11%. Oke, nah sekarang kita tes, kita coba tes untuk kita creating invoice di sini. Oke, kita pilih sini nama customer-nya. Lalu ini tadi saya pilih nama barangnya yang tadi sudah kita set 11%.
Di sini ya, ini kita set 50.000 harganya. Nah, ini VAT-nya udah jadi 11% ya Bapak Ibu. Nah, ini saya next. Nah, di sini akan auto menjadi 5.500 ya, 11%. Oke, jadi cukup seperti itu sebenarnya settingannya. Nah, di sini saya perlu informasikan bahwa settingan tersebut hanya berlaku untuk next transaction ya. Jadi transaksi yang sebelumnya itu tidak berpengaruh ya, kecuali nanti Bapak Ibu ada ngedit transaksi yang sebelumnya tuh, dia akan ngikutin settingan kita yang baru gitu. Tapi untuk data transaksi yang sudah berlalu dia tidak akan berubah ya, kecuali Bapak Ibu ada proses edit gitu. Begitu diedit, dia akan pakai data kita yang sekarang. Ya, jadi nggak usah khawatir Pak, yang lalu-lalu berubah atau enggak, itu semua aman, tidak akan terganti, kecuali Bapak Ibu ada edit transaksi yang lalu, itu dia akan terganti dengan settingan terbaru. Cukup seperti itu, sangat mudah bukan? Jadi Akuret udah siap nih buat Bapak Ibu pakai di tahun depan nanti dengan settingan pajak 11%. Oke? Sekian dari saya, informasinya semoga cukup berguna buat Bapak Ibu mempersiapkan tahun depan pembukuan yang baru. Oke? Kalau ada Bapak Ibu yang ingin request video, silahkan komen di kolom komentar kami ya. Jangan lupa like dan subscribe video kami biar kami buat video yang lebih informatif lagi selanjutnya. Oke, terima kasih. Dadah.